Arahan Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung, mobil dari Pindad buatan anak bangsa, buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa karena memang kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi yang berpihak kepada anak bangsa, berpihak kepada IP lokal. Ya mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik untuk menteri-menteri, khususnya misalnya Mas Erick Thohir di BUMN dan juga perindustrian dan seterusnya. Ini kan karena kita melihat bukan hanya persoalan transportasi ya, tapi sebenarnya secara menyeluruh. Dan yang beliau sampaikan, Pak Prabowo sampaikan kan itu bukan hanya persoalan hanya transportasi saja, tapi bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia berpihak kepada produk-produk lokal, produk-produk bangsa kita. Mau itu nanti mudah-mudahan ada barang-barang lain. Ini apalagi di perindustrian kami sangat meng-highlight salah satu hal yang beliau lihat kan persoalan tekstil, ya masalah tekstil di Indonesia yang banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mau melakukan PHK. Ini tentunya nasib puluhan ribu rakyat Indonesia. Dan kami di Komisi 7 akan segera melakukan rapat dengar pendapat dengan Menteri Perindustrian untuk juga ikut serta menyelesaikan permasalahan ini. Ini kalau dulu kan di sempat awal-awal pemimpinan Pak Jokowi itu sempat ada SMK itu ya, tapi kemudian terbengkalai, ujungnya tidak terrealisasi secara mulus begitu. Ini nanti seperti apa nanti dari Komisi 7 pengawasannya supaya ini benar-benar bisa berjalan? Ya, harapannya tentunya rekan-rekan yang ada di komisi-komisi terkait, terutama dengan pendidikan, pendidikan dasar dan menengah maupun juga dengan balai-balai kerja ya yang ada di bawah kementerian perindustrian maupun juga yang perdagangan dan seterusnya, kita bisa kerjasama. Dan itu semangat yang sudah dibangun di Akmil Magelang kan, semangat untuk adanya menyingkirkan ego sektoralnya tetapi membangun semangat gotong royong supaya kita mau melihat adanya menteri-menteri yang mau kerjasama dengan sesama menteri yang lainnya untuk mendatangkan ya solusi lah. Jadi kalau untuk SMK itu sebenarnya persoalan matchmakingnya antara industri dengan pendidikan yang ada supaya tidak salah kaprah kita. Istilahnya industri butuhnya apa, tetapi SMK-nya memberikan pendidikannya tentang apa. Itu kan sebenarnya di situ. Jadi itu nanti pasti akan ada pemetaan. Cukup? Oke. Ya. Tapi apa Mbak? Belum banyak. Satu lagi Mbak. Siap. Soal larangan Pak Prabowo itu untuk tidak menggunakan mobil impor gitu. Apa ini tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Ya, beliau kan menyebut misalnya Korea Selatan itu sebagai contoh protectionism yang dimana sikap pemerintah untuk melindungi produk lokal supaya mereka diberikan kesempatan untuk bisa berkembang. Kalau kita nggak beli kan ya gimana mereka mau produksi terus? Itu kan gimana pun juga kan triple P harus ada ya, people, planet, profit gitu, circular economy ya, profitnya harus ada. Gimana mau sustainable, gimana mau berkelanjutan kalau sebuah perusahaan sama seperti tekstil ya kan nggak ada yang beli, nggak bisa bersaing dengan produk dari luar ya kan, karena adanya banyak import ya, import yang dari segi harga kita belum bisa bersaing. Jadi harus ada kesadaran dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang memang pro kepada produk-produk lokal. Kapan akan manggil Pindad Mbak? Untuk ini ada rencana nggak manggil Pindad misalnya atau? Oh, itu mungkin saya serahkan kepada komisi yang terkait dengan perusahaan itu. Tapi kalau misalkan dari kita untuk perindustrian ya tentunya mendukung. Fokus kita utamanya sekarang adalah di bagian tekstil karena itu yang masih banyak bermasalah, tentunya yang mendapatkan isu besar. Siap. Terima kasih banyak. Mbak Sarah. Ya Sarah, mungkin komentarnya soal arahan Pak Prabowo untuk menteri-menterinya ini menggunakan mobil Pindad dari Arahan Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung, mobil dari Pindad buatan anak bangsa, buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa karena memang kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi yang berpihak kepada anak bangsa, berpihak kepada IP lokal. Ya mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik untuk menteri-menteri,
khususnya misalnya Mas Erick Thohir di BUMN dan juga perindustrian dan seterusnya. Ini kan karena kita melihat bukan hanya persoalan transportasi ya, tapi sebenarnya secara menyeluruh. Dan yang beliau sampaikan, Pak Prabowo sampaikan kan itu bukan hanya persoalan hanya transportasi saja, tapi bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia berpihak kepada produk-produk lokal, produk-produk bangsa kita. Mau itu nanti mudah-mudahan ada barang-barang lain. Ini apalagi di perindustrian kami sangat meng-highlight salah satu hal yang beliau lihat kan persoalan tekstil, ya, masalah tekstil di Indonesia yang banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mau melakukan PHK. Ini tentunya nasib puluhan ribu rakyat Indonesia. Dan kami di Komisi 7 akan segera melakukan rapat dengar pendapat dengan Menteri Perindustrian untuk juga ikut serta menyelesaikan permasalahan ini. Ini kalau dulu kan di sempat awal-awal kepemimpinan Pak Jokowi itu sempat ada SMK itu ya, tapi kemudian terbengkalai, ujungnya tidak terrealisasi secara mulus begitu. Ini nanti seperti apa nanti dari Komisi 7 pengawasannya supaya ini benar-benar bisa berjalan? Ya, harapannya tentunya rekan-rekan yang ada di komisi-komisi terkait, terutama dengan pendidikan, pendidikan dasar dan menengah maupun juga dengan balai-balai kerja ya yang ada di bawah kementerian perindustrian maupun juga yang perdagangan dan seterusnya, kita bisa kerjasama. Dan itu semangat yang sudah dibangun di Akmil Magelang kan, semangat untuk adanya menyingkirkan ego sektoralnya tetapi membangun semangat gotong royong supaya kita mau melihat adanya menteri-menteri yang mau kerjasama dengan sesama menteri yang lainnya untuk mendatangkan ya solusi lah. Jadi kalau untuk SMK itu sebenarnya persoalan matchmakingnya antara industri dengan pendidikan yang ada supaya tidak salah kaprah kita. Istilahnya industri butuhnya apa, tetapi SMK-nya memberikan pendidikannya tentang apa. Itu kan sebenarnya di situ. Jadi itu nanti pasti akan ada pemetaan. Cukup? Oke. Ya. Tapi apa Mbak? Belum banyak. Satu lagi Mbak, Siap. soal larangan Pak Prabowo itu untuk tidak menggunakan mobil impor gitu. Apa ini tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Ya, beliau kan menyebut misalnya Korea Selatan itu sebagai contoh protectionism yang dimana sikap pemerintah untuk melindungi produk lokal supaya mereka diberikan kesempatan untuk bisa berkembang. Kalau kita nggak beli kan ya gimana mereka mau produksi terus? Itu kan gimana pun juga kan triple P harus ada ya, people, planet, profit gitu, circular economy ya, profitnya harus ada. Gimana mau sustainable, gimana mau berkelanjutan kalau sebuah perusahaan sama seperti tekstil ya kan nggak ada yang beli, nggak bisa bersaing